Good morning, students of grade 5A and 5B. This one is our material for Monday, the 1st of March 2021. Today we will continue our discussion on Unit 8. So please take a look your textbook page 93. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5A dan kelas 5B. Selamat pagi juga buat mama dan papa di rumah. Mudah-mudahan semuanya hari ini masih dalam kondisi sangat baik, sangat sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum teacher lanjutkan penjelasan materi untuk hari ini, teacher akan absensi dulu ya. Teacher akan melakukan absensi dulu. Teacher akan panggil namanya satu demi satu. Mudah-mudahan semua kelas 5A dan kelas 5B senantiasa dalam kondisi sangat baik, sangat sehat. Terus kemampuan bahasa Inggrisnya, pengetahuan dan keterampilan bahasa Inggrisnya semakin hari ya semakin meningkat ya. Pertama, teacher panggil nama panggilannya saja ya biar cepat. Lingga, kemudian Alfian, Angel, Aurel, Damar, Diko, Diego, Edward, Efresia, Winola, Gabriel, Inge, Marta, Meta, Fiksi, Moses, Gilang, Nova, Sevelin, Sila, Stefani, Vincent, Feby. Sekarang yang kelas 5B. Albertus, Alvin, Amadis, Avelina, Safia, Chen, Clara, Dwi, Jacqueline, Joycelyn, Jonah, Kenzie, Leticia, Lionel, Andrew Ong, Nitsin, Paulina, Ralifa, Ranu, Sylvia, Tony Marco, Visaka. Oke, absensinya sudah. Sekarang teacher akan jelaskan materi untuk hari ini ya. Kita mulai dari halaman 93. Coba lihat halaman 93 ya. Bagian A. Teacher akan jelaskan arti frasa ya. Frasa yang ada di halaman 93 bagian A. Bacanya dulu ya. Purchase books. Purchase books, membeli buku. Kemudian type a paper, mengetik sebuah surat. Organize my desk, merapikan ya. Organize itu di sini artinya merapikan meja belajarku. Repair my glasses, memperbaiki kacamataku. Kemudian go to the bike shop, pergi ke toko sepeda. Kemudian go to the recycling center, pergi ke pusat daur ulang. Go to the mall, pergi ke mall. Go to the dentist, pergi ke dokter gigi atau mengunjungi dokter gigi. Nah, ini tentang frasa yang ada di halaman 93 bagian A. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian C-nya. Di sini ada kalimat tanya, what are you doing tomorrow? Apa yang akan kamu lakukan besok? Jadi artinya apa yang akan kamu lakukan besok? Jawabannya, I need to purchase books. Saya perlu, jadi need to itu artinya perlu, saya perlu membeli buku. Kemudian, what are you doing on Friday? Apa yang akan kamu lakukan pada hari Jumat? I need to go to the mall. Aku pergi ke mall. Nah, di sini need to itu dicetak dalam tinta warna merah. Nah, nanti teacher akan jelaskan lebih lanjut sedikit tentang need to. Oke, mari kita lanjut ya. Jadi need itu artinya perlu atau butuh, jadi sama aja ya, boleh perlu boleh butuh. Nah, need itu bisa diikutin oleh kata kerja seperti ini ya. Jadi I need to read books, saya perlu membaca buku. She need to come here, dia perlu datang ke sini. They need to help you, mereka perlu membantu kamu. Perhatikan kata kerja yang mengikuti need to itu adalah kata kerja pertama, bentuk present atau verb one. Jadi read di sini tidak boleh menggunakan kata reading ya, tidak boleh menggunakan kata reading atau ada penambahan s-nya. Jadi hanya read. Sini juga come tidak boleh coming atau comes. Oke.
Nah, selain diikutin oleh kata kerja, need juga bisa diikutin oleh kata benda seperti yang ada di contoh bagian bawah ya. Di sini ada I need a pen, artinya saya perlu sebuah pulpen. He needs a friend, dia perlu seorang teman. Kemudian we need a teacher, kami perlu seorang guru. Perhatikan beda dengan yang di atas. Kalau yang di atas ada to-nya, kata to, yang di bawah tidak menggunakan kata to karena dia langsung diikutin oleh kata benda. Beda ya. Oke, teacher sudah jelaskan tentang need, artinya, penggunaannya ya, bagaimana cara buat kalimat dengan menggunakan yang diikutin oleh kata kerja seperti ini, kemudian diikutin oleh kata benda. Kalau diikutin oleh kata benda, di sininya tidak menggunakan to seperti yang di atas. Oke, jelas ya untuk kata need atau need to. Nah, sekarang kita lanjut halaman 97. Halaman 97 ya, di sini ada bacaan ya, 2 paragraf. Teacher akan bacakan bahasa Inggrisnya. Tolong perhatikan ya. I'm going to do many things during my school vacation next week. I love to exercise outside, so I'm running with my friends on Monday at the park. On Tuesday, my brother and I are painting a picture for my mom's birthday. She likes art, and we think she loves our picture. Thursday is for sports. I'm playing soccer with my neighbors. The weekend will be busy. I need to go to the mall to buy some clothes. I love shopping, but it's not going to be all fun. I need to do some chores. My room is dirty and I need to organize my desk. Also my bike is broken. So on Sunday I need to go to the bike shop. There are so many things to do. Oke. Nah, teacher sudah bacakan bahasa Inggrisnya. Untuk hari ini sebagai latihannya, tugasnya adalah membaca ya paragraf 1 dan paragraf 2 ini, dibaca bahasa Inggrisnya. Pertama dibaca bahasa Inggrisnya, kemudian ditranslate ya, ditranslate ke bahasa Indonesia. Dua-duanya secara lisan saja, jadi tidak tertulis ya. Untuk hari ini tugasnya tidak tertulis, jadi dibaca, diucapkan. Nah, kegiatan ini, membaca ini boleh direkam video atau hanya rekam suara. Jadi boleh ya, boleh rekam video atau rekam suara. Oke ya, saya kira cukup sekian untuk penjelasan materi hari ini dan cukup jelas tugasnya apa. Oke, kalau masih ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, boleh chat atau telepon teacher. Oke, I think that's all for today. I would like to say thank you for joining my class. Thank you very much for your kind attention. Please don't